HS troponin tadi selain untuk deteksi cepat, itu untuk pasien-pasien yang memiliki ECG yang tidak spesifik tadi. Dengan penata laksanaan yang bagus, meningkatkan survival rate-nya pasien Iya, tersebut. benar. Jadi Nah, lebih seperti cepat itu. tertolong ya untuk Betul, pasiennya ya. heeh. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanjo semuanya, sahabat RSUD Kanjuruhan Malang. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Yuli Wulansari. Di sini saya akan menjadi host untuk acara podcast kali ini. Untuk tema podcast kali ini adalah tentang jantung koroner bisa ditegakkan melalui pemeriksaan enzim jantung pada laboratorium. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu istimewa, narasumber kita, Dr. Christine Indriana, SPPK. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dokter pada hari ini. Nah, dokter, gimana menurut dokter nih? Menurut WHO kan penyakit jantung koroner itu masih merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemeriksaan HS troponin I yang menjadi salah satu penegak pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit jantung koroner. Pertanyaannya nih dok, apa sih dok pemeriksaan HS troponin I itu sendiri dokter? Bisa dijelaskan biar Sobat Kanjo di rumah ini semuanya bisa tahu nih pemeriksaan HS troponin I ini apa nih pentingnya dokter? Ya. Jadi HS troponin I ini adalah suatu singkatan dari High Sensitive Troponin I. Apa sih troponin I itu? Troponin I ini adalah suatu enzim yang bersumber dari otot miokard, otot-otot jantung itu. Nah, apabila pada kondisi-kondisi di mana terjadi cedera dari otot jantung yang terbanyak disebabkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner, maka troponin I ini tadi akan rilis, akan masuk ke sirkulasi. Jadi kita memanfaatkan kondisi ini untuk mendeteksi adanya nekrosis atau cedera pada otot jantung. Oh, jadi enzim yang ada di jantung itu akan keluar ke pembuluh darah gitu ya dok ya? Ya, Oh, akhirnya akan mengalir ke sirkulasi. Ini akan menjadi suatu biomarker atau penanda biologis terjadinya suatu nekrosis dari otot-otot miokard. Oh. Nah, memang benar dengan adanya insiden kematian akibat coronary artery disease yang semakin meningkat, maka di sini kita sebagai pemberi layanan kesehatan itu dituntut untuk memberikan diagnosis yang cepat, di mana laboratorium ini memegang peranan penting dalam mendiagnosis suatu penyakit di samping pemeriksaan fisik dan anamnesis, maupun dalam hal ini adalah EKG untuk sakit jantung. Troponin ini sangat spesifik ada di otot jantung, terutama troponin I. Jadi dia memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi untuk pemeriksaan cedera pada otot jantung. Seperti itu. Jadi dengan melakukan pemeriksaan HS troponin I ini kita bisa cepat ya mengetahui bahwa oh pasien ini menderita penyakit jantung koroner gitu. Betul. Nah, kalau untuk fungsi dan manfaatnya dari pemeriksaan HS troponin I itu sendiri tuh apa dokter? Selain untuk mendapatkan hasil yang cepat, itu menurut dokter apa lagi dokter? Kita tahu bahwa penyakit-penyakit coronary artery disease, penyakit pada pembuluh darah koroner, itu ada beberapa klasifikasi. Ada yang namanya ST elevasi berdasarkan EKG-nya. Jadi di sana dari hasil EKG itu sudah jelas pasien ini mengalami suatu infak pada pembuluh darah koroner. Ditandai dengan perubahan dari pola EKG dengan adanya ST elevasi. Ada juga pasien-pasien dengan CAD, coronary artery disease tadi, yang tidak terjadi perubahan spesifik pada EKG-nya, yang biasanya dalam klinis disebut sebagai non-ST elevasi myocard infarct. Dan juga ada yang ketiga adalah unstable angina, di mana
pada pasien-pasien ini dominan mengeluh nyeri dada, tapi polanya yang tidak spesifik. Nah, biomarker ini sangat penting supaya pasien-pasien dengan non-ST elevasi dan unstable angina ini bisa segera terdeteksi. Nah, ini kan akan meningkatkan deteksi diagnosisnya akan lebih cepat dan akhirnya untuk terapinya juga akan lebih cepat diberikan pada pasien ini apabila biomarker nekrosis dari otot jantung tadi segera dideteksi. Akhirnya ujungnya apa? Penata laksanaannya akan lebih cepat, outcome pasien akan lebih baik dan meningkatkan survival dan menurunkan angka mortalitas maupun morbiditas. Seperti itu. Benar. Jadi fungsi dari HS troponin tadi selain untuk deteksi cepat, itu untuk pasien-pasien yang memiliki ECG yang tidak spesifik tadi, seperti Oh itu. gitu. Makanya nih kalau untuk pasien-pasien di IGD di rumah sakit kita nih ya biasanya kalau yang diagnosanya seperti yang sampaikan tadi itu pasti ada dilakukan pemeriksaan HS troponin I karena untuk penanggulangannya biar cepat gitu ya Dok ya. Jangan Betul. sampai karena pasien itu datang ke sini keadaannya sudah Hmm, kritis karena mungkin ya, mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya mengalami penyakit jantung koroner itu sendiri gitu nih Dok. iya, betul. Nah, baik dokter, untuk kelebihannya nih dok, dari pemeriksaan HS troponin I itu sendiri tuh dibandingkan pemeriksaan lain tuh apa dokter? Jika dibandingkan dengan cardiac marker, cardiac enzim ya. Jadi cardiac enzim itu ada bermacam-macam, ada mioglobin, ada CKMB, ada troponin I. Troponin I ini juga bervariasi, ada troponin I, troponin T, seperti itu. Nah, di sini dari beberapa biomarker jantung tadi, kenapa sih troponin I? Karena dia memiliki sensitivitas yang paling bagus dan spesifitas yang bagus juga, tidak terpengaruh kondisi-kondisi selain penyakit jantung tadi. Nah, HS troponin ini akan meningkat dalam 4 sampai 9 jam pertama dari terjadinya cedera atau nekrosis pada pembuluh darah jantung. Nah, dibandingkan dengan misal troponin T, nah troponin ini lebih baik, lebih bagus tidak terganggu oleh kondisi-kondisi dengan pasien yang disertai dengan gangguan ginjal. Oh gitu. Jadi dia memiliki spesifisitas yang lebih bagus. Nah, sekarang kelebihannya dibandingkan dengan troponin I yang konvensional, yang bukan high sensitive. Nah, dia memiliki deteksi limit. Ya, limit deteksi ini sangat penting. Jadi apa sih limit deteksi? Limit deteksi ini adalah kadar terkecil dari enzim tersebut di dalam sirkulasi yang bisa dideteksi untuk menegakkan diagnosis. Semakin kecil deteksi limit dari suatu biomarker itu akan bagus sensitivity-nya. Nah, di sini HS troponin ini memiliki sensitivitas 10 sampai dengan 10 kali lebih baik dari troponin I biasa. Oh Jadi kan iya. nantinya apa sih kepentingannya dalam klinis? Jadi ketika dia jumlahnya sudah mencapai kadar katakanlah 2 nanogram per liter, itu dia sudah bisa Terdeteksi gitu ya? terdeteksi. Iya. Jadi kan pasien ini jadi cepat terdiagnosis sebagai suatu infak miokard. Oh. Nah, apabila dibarengi dengan penata laksanaan yang bagus, nah itu tadi kembali lagi meningkatkan survival rate-nya pasien Iya benar, tersebut. jadi Nah, lebih seperti cepat itu. tertolong ya untuk Betul, pasiennya ya. Terus heeh. kalau untuk prosedur pemeriksaannya itu seperti apa dok? Itu ribet nggak dok untuk pemeriksaan HS troponin I itu sendiri dokter? Sebenarnya pemeriksaan HS troponin ini sama ya sampelnya yang dipakai untuk pemeriksaan yang lain. Jadi kita bisa menggunakan serum pasien yang biasanya kalau pasien masuk ke rumah sakit itu kan akan dicekkan secara lengkap, darah lengkap, kimia darah, seperti itu. Nah, kita bisa memakai sebagian kecil dari serum tersebut. Nah, alat kita yang ada di RSUD Kanjuruhan, kita sudah memiliki analyzer HS troponin I, ini dengan kecepatan pemeriksaan itu di alat 17 menit. Nah, Nanti seandainya kita sampai dengan validasi dan verifikasi dan sebagainya ya, hasil itu bisa kita ketahui dalam 30 menit.
Seperti Oh, itu. Sobat Jadi Kanjo, makanya jangan ragu ya mhm, kalau misalnya keluarga ataupun saudara, tetangga semuanya ya kalau misalnya kira-kira, "Oh saya nih kayaknya ada gejala nih." Kemudian periksa ke dokter spesialis jantung ya, kemudian, "Oh harus dilakukan pemeriksaan HS troponin I." Nah itu bisa periksa di sini ya. Oke dokter, untuk selanjutnya nih Dok, satu lagi Dok. Siapa saja sih dokter yang perlu melakukan pemeriksaan HS troponin I itu sendiri dokter? Apakah harus yang udah tua ataukah gimana dokter? mungkin kan sebenarnya bukan pemeriksaan screening ya, Ya, ketika ada pasien dengan ECG yang tidak spesifik, tapi dia mengeluh adanya nyeri dada, itu bisa dipastikan apakah, nyeri dada ini bersumber pada, gangguan di pembuluh darah koroner atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan HS troponin I. Di sini kan, bisa membantu ya, jadi kausa atau penyebab dari keluhan pasien tadi itu bisa segera diketahui. oh iya dokter. Ya, dan mendapatkan, pengobatan atau terapi yang lebih tepat, seperti itu. Ya baik dokter. Heeh. Jadi kesimpulannya nih, kita nih bisa mendeteksi penyakit jantung koroner dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan salah satunya yang paling sensitif ya, terutama untuk biar cepat kita mendapatkan hasilnya itu salah satunya itu adalah HS troponin I dan itu bisa dilakukan di RSUD Kanjuruhan Malang. Nah, di sini dokter, kalau untuk pemeriksaan HS troponin I itu sendiri dokter, itu harganya itu kan biasanya kan pasien tuh biasanya kan suka, "Aduh harganya mahal nggak ya?" Gitu kan. Nah kalau untuk di kita dokter, itu lebih kurang itu masih bisa terjangkau nggak dokter? Kalau kita lihat harga dibandingkan dengan manfaat ya, Mhm. insya Allah masih terjangkau. Apalagi kan ini kan juga terkait dengan kesehatan kita yang jauh lebih berharga daripada kita mengeluarkan uang untuk pemeriksaan tersebut. Jadi kan diagnosis dini itu lebih mahal harganya kan untuk kesehatan kita ke Iya. depan, Oh ya seperti dokter, itu. kalau untuk pemeriksaan HS troponin ini itu sendiri tuh bisa nggak dok ditanggung sama BPJS dokter? Kalau HS troponin saya kira bisa ya, Bisa ya? masuk ya, Heeh, masuk yang heeh, penting kan ada gejalanya gitu, iya, diagnosanya sesuai bisa ya dok ya? bisa, apalagi kan nanti didukung dengan pemeriksaan lain, misalnya dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan elektrokardiografi, dan jangan lupa karena kan pemerintah ini kan ada program 4 penyakit terbanyak, Iya benar. ada yang disingkat KJSU. Dengan adanya pemeriksaan yang cepat untuk penegakan diagnosis dari CAD ini, saya kira ini memang bisa di-cover oleh BPJS, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk pemeriksaan mandiri juga bisa ya dok, misalnya kayak ada nih dari sobat Kanjuruhan ini yang mau meriksain, aduh saya nih kok kayaknya suka nyeri dada ya, tapi nih saya nih nggak tahu nih, saya mau Mmm, EKG kan pasti kan mahal ya dok ya, saya mau langsung periksa mandiri untuk pemeriksaan HS troponin I itu sendiri, bisa ya langsung datang ke laboratorium ya dok ya? bisa. Bisa ya? Jadi pelayanan laboratorium RSUD Kanjuruhan itu bisa melayani pemeriksaan laboratorium atas permintaan sendiri. Jadi misalnya pasien ingin hanya periksa laboratorium saja, kita bisa melayani 24 jam, ya. Oke, nah sobat Kanjo semuanya, di sini kita dapat banyak banget informasi, ilmu yang disampaikan oleh Dokter Christine. Nah, jadi kesimpulannya nih ya, kita bisa mendeteksi penyakit jantung koroner dengan melakukan pemeriksaan HS troponin I di RSUD Kanjuruhan Malang, bisa di-cover BPJS, bisa mandiri mau bayar juga boleh, dan harganya terjangkau, hasilnya cepat, dan juga pastinya kita bisa mendapatkan hasil dengan validasi yang sangat akurat. Oke, buat sobat Kanju semuanya, jika sekiranya diperlukan pemeriksaan laboratorium, jadi jangan ragu dan jangan takut ya dok ya. Kalau Ya, kadang-kadang suka ada yang takut, aduh saya nanti mau periksa lab, takut ketahuan mhm, penyakitnya. Lah ketimbang nanti ya tahu-tahu betul, parah, mhm, lebih berbahaya gitu. Jadi deteksi dini lebih baik, ya, ya. benar. Kita lakukan deteksi dini untuk mencegah akhirnya lebih serius karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul nggak dokter? Betul, ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Dokter Christine untuk waktu, ilmu, dan informasinya. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat sobat Kanjo semua. Jadi kalau memang
Sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi Laboratorium RSUD Kanjuruhan Malang, atau mungkin bisa langsung WA di bawah ini ya. Oke, oke, jangan sungkan. Kemudian, dokter, terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya. Mohon maaf ya sama-sama. sudah mengganggu waktunya. Sobat Kanjo semuanya, cukup sekian podcast kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Sobat Kanjuruhan sehat, Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kanjo.